Luar biasa hasil pertandingan Persib Bandung versus Semen Padang di laga perdana Super League. Ramon Tangke tak kunjung sembuh dari cedera, manajemen Persib Bandung putuskan datangkan striker asal Prancis yang bermain di Spanyol, berinisial AG. Jadi, tuntutanku sekarang demi hat-trick juara. Memangnya kenapa harus dia? Penasaran? Ini statistik lengkapnya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Luar biasa hasil pertandingan Persib Bandung versus Semen Padang di laga perdana Super League. Bojan Hodak akui kehebatan kualitas Semen Padang di konferensi pers sampai ngomong begini, kok bisa? Simak sampai beres. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa pertandingan perdana bagi timnya sangat krusial. Ia pun mengakui bahwa tantangan di laga pertama tidak akan mudah, mengingat Semen Padang tampil lebih baik musim ini. Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu. Mereka menunjukkan itu di masa pramusim, ujar Hodak dalam konferensi pers. Selain itu, Hodak juga menambahkan bahwa timnya kini tampil dengan wajah yang berbeda dibandingkan musim sebelumnya. Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bikin bulu kuduk merinding dan haru. Para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong beri respons usai Sintayong latihan perdana di Ulsan HD. Justin Hubner dan Rizky Ridho sampai bilang begini, "Coach, kapan kami dipanggil lagi? Kami siap di sampingmu sampai kapanpun. Salam Garuda." Suasana haru dan penuh kerinduan menyelimuti jagat sepak bola Indonesia usai kabar latihan perdana Sintayong bersama klub barunya Ulsan HD FC beredar luas. Momen tersebut bukan hanya menjadi sorotan di Korea Selatan, tetapi juga menggugah perasaan para penggemar dan pemain timnas Indonesia yang pernah diasuh oleh pelatih asal negeri ginseng itu. Setelah resmi menyelesaikan masa baktinya bersama timnas Indonesia, Sintayong kini memulai tantangan baru di K-League. Namun kenyataan bahwa ia telah berpindah klub tak menyurutkan rasa hormat dan kedekatan emosional para mantan anak asuhnya. Justru mereka secara terbuka menunjukkan dukungan bahkan kerinduan terhadap sosok pelatih yang telah mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah bek naturalisasi timnas Indonesia, Justin Hubner. Melalui unggahan di media sosial, Hubner menuliskan pesan yang begitu menyentuh, mengiringi foto kenangannya bersama Sintayong. "Coach, kapan Anda memanggil kami lagi? Kami selalu siap. Kami berdiri di sampingmu sampai kapanpun. Salam Garuda," tulis Hubner dalam unggahan yang langsung viral dan dipenuhi komentar haru dari para pendukung timnas. Tak kalah emosional, Rizky Ridho, bek tangguh yang kerap jadi andalan STY di berbagai turnamen, juga mengungkapkan isi hatinya. Dalam sesi wawancara dengan media lokal, Ridho mengatakan bahwa Sintayong adalah sosok yang sangat berarti bagi seluruh pemain. "Coach Shin bukan hanya pelatih, dia seperti bapak kedua buat kami. Semua pemain merasa seperti satu keluarga di bawah arahannya. Kami semua siap kalau dia butuh kami dimanapun, kapanpun," ucap Ridho. Ungkapan-ungkapan ini seolah menjadi bukti betapa besar pengaruh yang ditinggalkan Sintayong, tidak hanya secara teknis di atas lapangan, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Para pemain muda Indonesia yang dibesarkannya selama proyek panjang sejak 2020 menunjukkan loyalitas yang jarang terlihat dalam relasi pelatih dan pemain di level internasional. Era kepelatihan Sintayong memang mencatatkan perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Di bawah komandonya Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tampil kompetitif di level Asia hingga nyaris menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, ia memperkenalkan disiplin,
profesionalisme, serta gaya main modern yang membuat Garuda lebih disegani. Media sosial pun dibanjiri komentar haru dan dukungan dari netizen. Banyak yang mengaku rindu pada suasana kebersamaan timnas di era STY yang kerap menunjukkan semangat juang tinggi dan kekompakan luar biasa. Bukan hanya pelatih, dia adalah arsitek masa depan sepak bola kita. Lihat saja bagaimana pemain sangat menghormatinya, tulis salah satu pengguna X dalam kurung Twitter yang langsung mendapatkan ribuan likes. Kini Shin Tae-yong tengah fokus mempersiapkan Ulsan HD untuk menghadapi putaran kedua kali. Namun kehadirannya tetap dibayangi cinta dari ribuan kilometer jauhnya dari para pemain dan supporter Indonesia yang masih mengingatnya sebagai figur penting dalam kebangkitan Garuda. Bahkan akun resmi klub Ulsan HD mulai kebanjiran pengikut dari Indonesia. Banyak penggemar yang kini menjadikan Ulsan sebagai klub kedua mereka semata karena ingin tetap mengikuti perjalanan karier Shin Tae-yong. Tentu muncul pertanyaan besar, apakah akan ada reuni di masa depan? Apakah suatu hari Shin Tae-yong akan kembali memimpin timnas Indonesia? Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, sumber internal menyebutkan bahwa federasi tak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama di masa mendatang. Terlebih, banyak pemain inti saat ini merupakan produk dari tangan dingin Shin Tae-yong yang telah memoles mereka sejak usia muda. Bagi para pemain, sosok STY adalah lebih dari sekadar pelatih. Ia adalah mentor, motivator, bahkan figur ayah yang menginspirasi mereka untuk bermain dengan hati. Tak heran jika kata-kata Justin Hubner menjadi representasi dari seluruh skuad, siap dipanggil kapan saja dan selalu berdiri di sisinya. Kami siap di sampingmu sampai kapanpun. Salam Garuda, tulis Hubner. Mungkin inilah bukti paling nyata bahwa cinta di sepak bola tak hanya hidup di tribun penonton, tetapi juga di dalam ruang ganti tempat di mana pelatih dan pemain menjadi keluarga. Ditolak klub Belanda, nasib Tom Haye miris. Pemain tim nasional dalam kurung timnas Indonesia, Tom Haye tengah dalam situasi yang kurang baik. Pasalnya Haye dikabarkan telah ditolak oleh klub lamanya, yakni NAC Breda yang bermain di Liga Belanda. Padahal Haye bisa saja reuni dengan klub lamanya tersebut. Namun, NAC Breda tak berniat menampung Haye yang sampai saat ini tak memiliki klub. 1. Ditolak NAC Breda saat ini, Tom Haye masih berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Almere City berakhir pada 1 Juli 2025. Meskipun sempat dikaitkan dengan beberapa klub lain, kabar terbaru menyebutkan upayanya untuk kembali ke mantan klubnya, NAC Breda, tidak membuahkan hasil. Menurut laporan dari Fan Online, reuni antara Tom dan NAC Breda mustahil terjadi. Pihak klub dikabarkan menolak untuk merekrutnya, meskipun Tom sangat terbuka dan tertarik untuk kembali. Laporan tersebut juga menyebut bahwa NAC Breda lebih memilih pemain lain meskipun Tom tersedia secara gratis. Kembalinya Tom Haye ke NAC Breda tampaknya tak mungkin. Meskipun ia bersedia dan tertarik untuk kembali, klub tersebut memilih jalan yang berbeda, tulis Fan Online dikutip pada Kamis dalam kurung 7 Agustus 2025. Jurnalis Football International Joos Blauhoff menguatkan kabar ini dengan mengatakan beberapa orang di dalam klub tidak tertarik untuk bereuni. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai klub baru Tom Haye. Dari beberapa pemain diaspora timnas Indonesia, hanya Tom yang belum mendapatkan klub di bursa transfer musim panas ini. Pemain lain seperti Justin Hubner, Shaine Patinama, dan Rafael Struijk sudah memiliki klub baru. Diharapkan Tom segera menemukan klub anyar demi kelanjutan kariernya.
Ramon Tangke tak kunjung sembuh dari cedera, manajemen Persib Bandung putuskan datangkan striker asal Prancis yang bermain di Spanyol, berinisial AG. Jadi, tuntutanku sekarang demi hat-trick juara. Memangnya kenapa harus dia? Penasaran? Ini statistik lengkapnya. Persib Bandung menghadapi musim baru Liga 1 dengan tantangan besar setelah kepergian Ciro Alves, penyerang yang selama ini menjadi tulang punggung serangan Maung Bandung. Untuk mengisi kekosongan tersebut, muncul wacana mengejutkan namun menarik, mendatangkan Antoine Griezmann. Meski terdengar ambisius, gagasan ini bukan tanpa dasar. Griezmann yang baru saja menutup musim 2024-2025 bersama Atletico Madrid menunjukkan performa yang masih kompetitif di level tertinggi Eropa. Dalam 53 penampilan di semua kompetisi, pemain asal Prancis itu mencetak 16 gol dan menyumbang 9 assist. Total kontribusi terhadap 25 gol memperlihatkan peran vitalnya bukan hanya sebagai pencetak angka, tetapi juga kreator peluang. Meski sempat mengalami penurunan performa di akhir musim, hanya mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 12 laga terakhir, Griezmann tetap menjadi pemain yang paling sering dimainkan oleh Diego Simeone musim lalu, dengan total waktu bermain lebih dari 3.990 menit. Hal ini menunjukkan bahwa, meski usianya telah menginjak 34 tahun, Griezmann tetap berada di level kebugaran dan konsistensi yang tinggi. Di sisi lain, Persib kehilangan sosok Ciro Alves yang musim lalu tampil impresif. Berdasarkan berbagai sumber, pemain asal Brasil itu mencatatkan total 17 gol dan 12 assist di semua kompetisi, meskipun data resmi mencatat 6 gol dari 36 laga. Perannya sebagai pemecah kebuntuan dan pendobrak pertahanan lawan menjadi kunci permainan Persib dalam beberapa musim terakhir. Kehadiran Antoine Griezmann bisa mengisi peran tersebut, bahkan memberikan dimensi baru dalam skema permainan Persib. Selain piawai mencetak gol, Griezmann dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu turun ke lini tengah, membuka ruang dan mengatur ritme serangan. Hal yang selama ini jarang terlihat dari para striker asing Liga 1. Lebih menarik lagi, Persib baru saja merekrut penyerang asal Brasil, Ramon Tangke, yang musim lalu tampil luar biasa di Liga Kamboja bersama Phnom Penh Crown FC. Tangke mencatatkan 21 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan, serta dinobatkan sebagai top scorer sekaligus pemain terbaik musim 2024. Kombinasi antara Griezmann dan Ramon Tangke bisa menciptakan duet penyerang paling berbahaya di Liga 1 musim ini, menggabungkan kreativitas, pengalaman, dan naluri gol yang tajam. Melihat kebutuhan taktis Persib serta peluang mendongkrak popularitas dan daya tarik klub di level Asia, perekrutan Griezmann adalah investasi yang bukan hanya logis tapi strategis. Jika manajemen berani dan serius, ini bisa menjadi transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, sekaligus membuka babak baru bagi Persib di kancah domestik dan internasional. Gimana, setuju kan kalau Griezmann gabung Persib? Tulis di kolom komentar. Alhamdulillah Bobotoh super sangat lega. Begini update cedera Ahmad Jufrianto dalam skuad Persib Bandung. Apakah sudah bisa tampil di laga berikutnya usai lawan Semen Padang kah? Temukan jawabannya di sini. Kondisi bek senior Persib, Ahmad Jufrianto, terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Jupe, sapaan akrabnya, sebelumnya mengalami cedera patah tulang rusuk saat membela Maung Bandung di Piala Presiden 2025 lalu. Alhamdulillah, kondisi Sayang sudah sangat lebih baik dibandingkan 2 minggu pertama semenjak cedera, ujar Jupe. Saat ini, Jupe mulai menjalani latihan ringan seperti bersepeda dan penguatan otot. Ia berencana segera bergabung dengan tim setelah laga Persib melawan Semen Padang. Mungkin nanti setelah Persib melawan Semen Padang, saya akan segera mulai berlatih lagi. Tambah pemain yang sudah 3 kali membawa Persib meraih juara ini.
Meski optimis segera kembali, Jupe menyadari masih harus melewati beberapa tahap agar cederanya benar-benar pulih. Yang pasti nanti masih berlatih terpisah dengan didampingi tim fisioterapis. Nanti juga akan ada beberapa tindakan lagi terkait perkembangan kondisi dan saya pasti menunggu instruksi dari tim dokter Persib untuk tahap selanjutnya, tutup pemain bernomor punggung 16 ini. Menurut kamu, seberapa besar peran Jupe untuk Persib musim ini? Yuk share opinimu di kolom komentar. Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida mengakui bahwa laga perdana musim baru ini bakal penuh tantangan. Wah, kira-kira apa yang dimaksudkan? Saksikan semuanya di sini. Pelatih Semen Padang FC, Eduardo Almeida, mengakui bahwa laga perdana musim baru ini bakal penuh tantangan. Apalagi mereka harus bertandang ke markas tim juara bertahan, Persib. Laga perdana musim baru ini penuh tantangan. Persib membuat banyak perubahan dalam tim. Tentu saja kami juga banyak perubahan. Jadi, kami bertanding dengan tidak saling tahu kekuatan satu sama lain, ujar Almeida. Menurutnya, Persib mungkin punya keuntungan karena mereka ikut Piala Presiden 2025, sementara Semen Padang hanya menjalani 2 laga uji coba. Mungkin di situasi ini mereka lebih siap. Namun, para pemain kami sudah bekerja keras dan berlatih setiap hari dan siap menunjukkan yang terbaik. Tambahnya, Almeida juga menambahkan bahwa pada laga pertama biasanya banyak tim yang belum berada di posisi maksimal. Yuk, beri pendapat kamu di kolom komentar. Ngakak super kocak. Jakmania Persija auto menangis kicep. Diki Somarno ungkap Persija punya masalah internal disinyalir karena tunggakan gaji. Hahaha, kok bisa? Ini penjelasannya. Ketua Umum di Jakmania, Diki Budi Ramadan, yang akrab disapa Diki Somarno, buka suara soal masalah yang tengah melanda Persija. Dalam rilis resminya, Diki mengungkapkan bahwa setiap kali mendengar adanya persoalan di internal Persija, ia selalu berkomunikasi langsung dengan 3 pihak penting, pemain, manajer, dan manajemen. Menurutnya, saat ini Persija sedang menghadapi 2 masalah besar, yaitu finansial dan mental. Di situ, saya langsung meminta untuk segera menyelesaikannya agar tidak terjadi masalah lain atau masalah yang lebih buruk. Dan mereka, khususnya manajer dan manajemen, bilang bahwa akan segera diselesaikan, ujar Diki Somarno. Lebih jauh, Diki menyoroti pernyataan Gustavo Almeida sebelumnya yang tidak menyebut masalah utama Persija adalah finansial. Baginya, masalah utama yang sedang dihadapi Persija justru adalah mental. Menurut kamu, apa yang sebaiknya dilakukan untuk membantu Persija keluar dari masa sulit ini? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.